Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Raisya Rahmadilah, guru pembimbing literasi dari SDN Mekar Biru. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang guru mengenai profesinya. Yuk ikuti kegiatannya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Raisya Rahmadilah dari SDN Mekar Biru. Izin mewawancarai mengenai pekerjaan dari Ibu. Siapa nama Ibu? Boleh perkenalkan nama Ibu? Sebelumnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Gaffi. Apa pekerjaan Ibu sekarang? Saya guru SD. Di mana Ibu bekerja saat ini? Saya bekerja di SDN Mekar Biru Sudah berapa lama Ibu mengajar sebagai guru? sejak tahun 2005, berarti kurang lebih sudah 20 tahun. Apa yang membuat Ibu tertarik menjalani profesi ini? Pada dasarnya karena keluarga saya berasal dari keluarga guru, sehingga saya dimotivasi untuk menjadi guru. Selain itu juga saya menyukai anak kecil, jadi saya menikmati guru. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi Ibu sebagai guru? Waktu itu umur saya sekitar 20 tahun, saya masih kaget-kaget ternyata jadi guru itu seperti ini. Itu pengalaman pertama saya sih, kaget, kemudian meskipun kaget tapi saya tetap amazing gitu ya, maksudnya senang dengan rutinitas menjadi guru itu gitu. Oke. Nah, apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Belum sih, saya langsung jadi guru. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid? Karena kan saya guru kelas ya, jadi hampir semua mata pelajaran saya pegang. Matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS kalau dulu ya dipisahkan, kemudian bahasa Sunda juga. Saya pernah mengajar bahasa Inggris juga cukup lama. Jadi hampir semua pelajaran ya Bu? Iya, hampir semua. Selanjutnya, untuk rutinitas kerja Ibu dalam sehari boleh diceritakan? Rutinitas kerja seperti biasa masuk pukul 7.30, sebelumnya saya bersenam pagi bersama anak-anak, kemudian saya masuk kelas mengajar sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang sebelumnya sudah ditentukan. Selebihnya di dalam kelas bermain, belajar, kemudian bersenang-senang bersama anak-anak. Setelah itu saya mengerjakan pekerjaan di luar kelas seperti administrasi atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang berkaitan dengan profesi saya. Untuk jam kerjanya itu bagaimana Ibu? Dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam kerja itu pukul 7.00 itu sudah mulai absen, kemudian pulangnya itu pukul 14.00 seperti itu. Kalau di kelas memang karena kelas rendah, kami jam 10 sudah selesai. Setelah itu saya mengerjakan pekerjaan administrasi, baru setelah itu pulang setelah jam kerja selesai pukul 2. Apakah Ibu pernah mengalami tantangan terbesar selama menjalani profesi Ibu sebagai guru? Tantangan terbesar yang saya alami lebih ke pertama kali saya mengajar, saya merasa tidak berhasil, saya merasa gagal karena nilai anak-anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, 35, 40. Saya shock, apakah saya yang salah dalam mengajar atau bagaimana. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan senior, katanya seperti ini, kalau mengajar itu diambil hasilnya bukan serta-merta saat itu, tetapi suatu saat mereka akan ambil hikmah dari apa yang sudah kita ajarkan. Semenjak saat itu saya merasa termotivasi, jadi tidak perlu hasil yang instan, tapi yang penting mereka itu memiliki perubahan yang cukup signifikan pada setiap pembelajaran yang saya berikan. Nah Ibu, bagaimana untuk Ibu mengatasi kesulitan dalam pekerjaan Ibu saat ini? Dalam pekerjaan saat ini, karena anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu, jadi kita harus bisa mengikuti dinamika mereka ya. Mereka senang belajarnya seperti apa, kemudian cocoknya mereka itu dikasih bimbingan seperti apa, tidak bisa dibentak, tidak bisa disuruh-suruh, tetapi kita sebagai guru memang harus benar-benar membersamai, memfasilitasi, memotivasi, tidak bisa seperti dulu lah gitu ya. Banyak belajar sih itu, banyak belajar dari berbagai sumber, dari senior, dari YouTube, biar kitanya juga ikut kekinian.
Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Oke, jadi kan menurut saya pendidikan itu dinamis ya, bergerak terus, berubah terus. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk juga ikut berubah. Jangan karena kita guru zaman dulu dipakailah cara zaman dulu untuk mengajar. Jangan. Kita sebagai guru harus juga ikut belajar, mengupgrade diri dan mengupgrade keterampilan supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan juga bisa memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang memang beragam dan juga berubah dari waktu ke waktu. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, sama-sama.